Jadi Bante Dira lagi ke Jakarta dan seperti biasa Bante kalau ke Jakarta selalu main dan istirahat di kantor saya, termasuk kali ini nih udah tengah malam, kita udah ngobrol ke sana kemari dan buat oleh-oleh, jadi kita bikin obrolan buat di YouTube. Bante, eh, sekarang tuh orang-orang sedang membicarakan tentang pesantren Iya sih. dengan berbagai pendapat. Ada yang positif, ada yang negatif, dan semuanya membawa fakta tersendiri. Tapi biasanya yang negatif membawa fakta-fakta tentang hal-hal yang negatif yang memang ada di pesantren, seperti ada juga di lembaga-lembaga pendidikan lainnya, baik umum maupun agama-agama lainnya. Yang positif membawa fakta-fakta yang tentu positif yang juga tentu ada di pesantren. Sebagaimana ada juga di lembaga-lembaga pendidikan Iya, lainnya, di baik Buddhis. umum maupun di Buddhis dan agama-agama lainnya. Nah, Bante kalau ngobrolin pesantren, Hmm. dalam tradisi Buddha tuh ada pesantren nggak? Ada justru santri-santri itu sendiri kan dari bahasa Sanskerta juga. Iya, Bahkan pesantren itu kan pesantrian dulu, tempat pembelajaran para cantri. Cantri itu kayak samanera. Samanera itu calon bante. oh calon Bante, Calon oke. bante itu kalau zaman-zaman dulu itu disebut cantri. Cantri itu ya yang belajar kayak biksu-biksu kecil itu. Nah, itu kalau di Kecil Nusantara tuh yang maksudnya yang kecil yang lima masih, 7 tahun yang apa iya itu usianya pelajaran, ya. ya mereka juga ada pendidikan-pendidikan Buddhis dari sejak dini, sejak anak-anak itu juga ada pesantren Buddhis. Oke. Sampai sekarang juga ada pesantren Buddhis itu. Karena biasanya orang itu untuk jadi biksu atau bante memang diproyeksikan sejak kecil ya, Pak. Sejak kecil ada yang udah mungkin umur langsung bisa jadi bante, ada cuman kalau di beberapa pendidikan termasuk ada sekolahan itu biasa ada memang santri-santrinya juga yang belum bante, biasa pakai pakaian putih juga. Ya, saya suka Ya. tuh lihat di film-film kan. Nah, Saya kira itu santri Isi grup. Ya pakaiannya memang hampir-hampir mirip. hampir mirip. Dan memang ada yang udah dicukur gundul pakai jubah putih juga. Itu Atasila. Itu ada konsep, sebenarnya konsepnya memang pesantren juga, pesantren Buddhis itu. Iya, sama sih. Saya akan diproyeksikan untuk jadi ulama Hmm, hmm, oleh ayah saya tuh sejak kecil banget. hmm. Bahkan sebelum TK, saya itu pernah difoto pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah di atas sajadah, pegang Tasbih. tasbih, Tasbih. kemudian difoto. Itu kayak afirmasi mungkin. Ya, ya, ya. Terus ketika saya masuk SD, raport saya, kolom cita-citanya yang nulis ayah saya. Hmm, Sebagai doa dan harapan dari dia, yaitu menjadi ulama rasional. hmm. Artinya ulama yang bisa menjelaskan agama secara Berarti rasional. cita-cita dari orang tua ya. Sebenarnya dari orang tua Iya. diafirmasi ke anaknya. Sama juga Bib, saya dulu waktu mau belajar itu di sekolah, ayah saya juga berpesan seperti itu. Kamu memilih menjadi pemuka agama apapun nggak masalah, yang penting itu bermanfaat bagi orang lain. Karena sejak kecil kan memang hidup di Buddhis sama di Muslim. Nah, Hmm. jadi tergantung kamu nanti berkembangnya di mana, kamu memilih kehidupan seperti apa, yang terpenting itu hal yang positif. Maksudnya berkembang baik, Iya, bukan berkembang baik, berkembang berkembang biak ya. ya. Nah, Nggak berarti bisa. tidak berkembang biak. Dan itu penting menurut saya sejak dini kalau memang anaknya enjoy dan punya passion di keulamaan atau ketokohaagamaan. Karena kata Karen Armstrong, eh, mayoritas hal-hal yang sifatnya keyakinan agama itu didapatkan ketika kecil dan bisa ditanamkan dengan kuat ketika kecil. Kecil ya, karena Ya, mungkin kan secara memori, kemudian secara perkembangan masa remaja itu kan melekat. Sama betul, saya jadi Samanera kan sejak lulus SMP langsung jadi Samanera, dan betul. itu sangat dirasakan berbeda ketika kita di masyarakat dengan yang mungkin jadi bantainya setelah usia, mungkin setelah lewat remaja atau Iya, dewasa, itu berbeda, terasa bedanya. pasti berbeda. Kalau saya sih melihatnya mungkin pertama kita harus akui bahwa sebagian hal dalam setiap agama itu sifatnya dogma.
keyakinan. Dan yang kedua, eh, hal-hal yang sifatnya keagamaan itu pondasi utamanya kalau dalam Islam adalah riyadhah atau latihan yang memang harus ditempa sejak kecil secara istiqomah, secara konsisten sehingga betul-betul melekat sebagai bagian penting dalam diri kita. Nah, kalau pesantren di Buddhis tuh berarti gimana? Itu bentuknya emang ada asrama pesantrennya? Ada, semua itu ada, seperti kalau di kita kan yang pakai jubah namanya kuti. Ya sama Kuti. seperti asrama, tapi itu kamar-kamar untuk para calon biku sama biku. Dan itu semua yang tinggal pokoknya kalau di asrama yang cowok semua, nggak ada yang cewek di situ. Dan Oke. para guru-guru kita tinggal di situ, kemudian pengajarnya tinggal di situ, dan kita bagi yang belajar langsung sekolah juga di situ. Sekaligus sekolahnya. Sekolah di situ Sebenarnya sama persis dengan pesantren ya? sama sih sebenarnya. Iya. Nah, kalau boleh dibilang malah justru itu kan bermula dari zaman-zaman Buddhis dulu. Buddhis dulu, iya. Nah, itu dikembangkan terkhusus di Indonesia kan. Iya. Nah, sama seperti itu. Bahkan mungkin tradisi, mungkin cara-cara kita belajar, cara guru-guru mengajar, bahkan cara murid menghormati guru. Setelah saya lihat yang mungkin lagi diperbincangkan sekarang itu ya sama konsepnya. Iya, karena kalau dalam Islam kan keterbukaan itu menjadi kunci. Karena kekafiran itu dalam Islam itu adalah ketertutupan. Makna kafir itu tertutup. Maka dalam Islam Nabi mengajarkan ambillah hikmah atau pelajaran dimanapun kamu menemukannya, karena itu adalah harta karun bagi seorang muslim. Termasuk kalau ada nilai-nilai yang memang baik, yang tidak bertentangan dengan nilai Islam yang datangnya dari agama Buddha. Salah satunya ya pesantren ini ya. Iya, sama. Karena di Buddhis sendiri Buddha bilang bahwa ajaran yang saya ajarkan itu baru sebanyak seperti daun yang di genggaman saya. Sedangkan ajaran-ajaran kebenaran yang di luar sana itu ibaratkan daun-daun yang di hutan. Oke. Jadi sangat luas sekali. Salah satunya yang mungkin tradisi kebudayaan mungkin dari berbagai agama. Ya. Nah, Bante tadi sempat udah disinggung. Bahkan beberapa tradisi pesantren itu lebih jauh telah ada di pesantren dalam konteks Buddha. Apa aja misalnya, Bante? Mungkin cara para murid menghormati gurunya, Bik. Bahkan misalnya kita dari para umat menghormati para bante atau calon bante, kemudian para bante menghormati gurunya, bahkan bante menghormati para bante yang lain yang lebih senior. Nah, di situ salah satu cara penghormatan bersujud. Jadi kalau misalnya saya ketemu bante yang lebih senior, kita itu bersujud 3 kali di hadapannya. Drill bersujud. Bersujud 3 kali, kita bersujud bahkan dahi kita sampai bawah itu selama 3 kali. Oke, jadi bersujud 1, 2, 3. Sama kayak itu ya. Kerasakti kalau mau minta maaf itu sama, itu kan konsepnya Buddha ya. Dan di situ nilainya adalah bukan menghormat sesosok jasmani orang, tapi kita menghormat keluhuran guru, dan terkhusus kadang orang-orang yang memang berilmu dan bermoral. Oke. Yang kita hormati di situ bukan kok sesosok ya, tapi lebih kepada keilmuan. Sehingga bukan lagi pengkultusan, apalagi penyembahan. Tidak. Karena tidak pada sosoknya, tapi pada nilainya. Iya, bahkan misalnya umat Buddha ketika ketemu para bante seperti saya, mereka sama bersujud 3 kali. Dan itu bukan kok menghormati saya, tetapi silanya, aturan. Aturan dan cara hidup mungkin yang lebih berbeda dengan orang pada umumnya. Seperti para murid menghormat kepada guru itu salah satunya. Kalau di dalam Buddhis itu cara penghormatan ada 3 cara. Yang pertama dengan anjali, gini ajali. Gini ajali itu juga cara menghormati, sambil menunduk gini itu cara menghormat. Nah, yang kedua yang bersujud 3 kali tadi. Yang ketiga seperti di Ka'bah. Jadi kita mengelilingi tempat-tempat suci selama arah jarum jam. Sebanyak berapa kali? Itu biasanya 3 kali juga. Oh, biasanya 3 kali. 3 kali. Jadi 3 cara penghormatan itulah yang sampai sekarang itu masih dijalankan. Kalau ke para bante, para guru itu biasanya namaskara. Kalau ke sesama umat biasanya beranjali. Oh, anjali ini. Anjali, namanya anjali. Merangkapkan kedua tangan di depan dada sampai itu anjali itu. Kalau sujud apa Bante? Namaskara. Namaskara. Kalau muter itu berarti lebih ke bangunan. Kalau bangunan. Iya, itu bangunan suci atau tempat ibadah. Terkhusus itu biasa kayak tempat-tempat suci. Kayak kita
umat Buddha pergi umrohnya lah istilahnya. Iya. Itu kan ke India, Bib. Jadi di India itu ada tempat-tempat suci dan cara kita menghormati tempat-tempat suci itu mengelilingi 3 kali sambil membacakan parita atau doa atau harapan, aspirasi itu selama 3 kali sebenarnya. Nah, dan itu dari sejak zaman Buddha sampai sekarang itu tetap dijalankan. Oke. Ini mengingatkan saya pada ajaran Islam. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Aku rela menjadi Buddha bagi siapa yang mengajariku walaupun hanya satu huruf. Artinya penghormatan kepada ilmu walaupun satu huruf, bukan pengkultusan kepada sosok, Iya. apalagi penyembahan kepada satu sosok. Iya. Dan itu Jadi- kalau di Buddhis Bib, itu justru malah menjadi kewajiban. Misalnya saya menjadi Bante, guru saya itu tidak boleh tinggal sendiri, harus melayani guru selama 5 tahun atau 5 wasa. Oh, Makan, misalnya kita sediakan. iya. Bahkan maaf kata kalau mungkin udah susah jalan, susah ke toilet kemana itu harus kita bantu guru kita. Oke. Kalau dalam tradisi pesantren itu disebutnya khidmat, pelayanan Iya. kepada guru. Guru. Selain kita juga melayani kepada sesama santri lain untuk Iya. saling membantu dan pelayanan terhadap umat. Sama itu kalau kepada guru, bahkan mungkin buang kotoran apapun, bahkan kadang kalau para guru-guru besar bahkan sisa makanannya aja itu kita makan. Justru itu merupakan salah satu berkah. Nah, dan kita ketika punya harapan aspirasi baik, ketika yakin dengan hal itu, kalau di Buddhis namanya sadabala, kekuatan keyakinan. Bahkan kita minta minumnya, minta mungkin bekas makanannya kita makan, itu memberikan apa ya, seperti spirit atau semangat tersendiri Iya, untuk para murid-muridnya. iya. Dan aturan para biku itu ada namanya selama 5 wasa atau 5 tahun itu kita harus bernaung di salah satu guru kita. Oh, Itu kita dibilang belum layak untuk pergi atau berkelana sendiri, iya. atau belum bisa istilahnya secara keilmuan, atau mungkin nanti yang negur siapa, itu biasa sampai 5 tahun. Oh, Nah, setelah itu nanti 10 tahun, setelah 10 tahun itu dibilang tera itu udah sepuh, biasa udah bisa mandiri sendiri lah. Oke. Jadi kalau dalam konteks Islam ya, Bante, bahwa Quran itu menyebutnya fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, tanyalah kepada orang yang berzikir. Jadi kan seharusnya kalau logika pendidikan kita, tanyalah kepada orang yang tahu. Kalau kamu nggak tahu, ini enggak kepada orang yang berzikir. Artinya sudah melakukan pengetahuannya. Jadi ilmu itu adalah adab, ilmu itu laku, ilmu itu akhlak, sehingga dia bukan hanya kognitif, bukan hanya transfer knowledge, tapi dia afektif. Dia sudah tindakan yang didapatkan dari keteladanan dari seorang guru. Iya. Bahkan lebih jauh lagi kalau dalam Islam, ilmu itu adalah spiritualitas yang disebut dengan keberkahan, sehingga kita juga bukan hanya transfer pengetahuan dari guru, bukan hanya transfer laku yaitu keteladanan, tapi juga transfer keberkahan dengan salah satunya meminum bekas air guru kita, bekas makanan guru kita. Tentunya setelah mempertimbangkan aspek-aspek lain yang juga penting, misalnya kebersihannya, Bante. Karena itu kalau dalam Islam kesucian itu menjadi dasar. Kemudian juga mempertimbangkan kalau gurunya sakit ya bukan berarti kita bekasnya diminum itu ya. Perlu yang namanya panya, kalau di Buddhis itu panya kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Kita juga harus tahu situasi kondisi juga. Betul. Sama kayak menghormat yang lebih tua tadi. Kalau di Buddhis salah satu menghormat itu pertama dan utama bagaimana kita melatih ego kita, kemudian kerendahan hati kita. Karena kita bersujud tadi nama sekarang, Bib. Ada misalnya para Bante yang usianya lebih muda dari saya, tapi selama masa kebikuannya lebih tinggi, saya juga harus bersujud kepada mereka. Walaupun secara usia lebih muda. Karena yang dihitung di situ kan masa selama jadi biku. Banyak juga. Karena kalau kita bersujud kepada orang yang bahkan lebih muda jauh dari kita, mungkin separuh umur kita, tapi dia lebih senior,
istilahnya secara ego itu kan ada. Iya, Nah, memberontak. Nah, disitulah bagaimana kita melatih kerendahan hati. Begitu juga para murid kepada gurunya. Bahkan ketika kita ada kesalahan dan lain sebagainya itu pun minta ditegur. Dan kita tradisi para bante itu setiap 1 bulan 2 kali kita minta maaf dan kita minta teguran dari para senior kita, Iya. para guru kita. Dan bisa jadi usianya jauh lebih muda dari Iya, jauh lebih mudah. Bahkan yang senior pun minta ke yang junior untuk ditegur kalau ada hal yang salah. Jadi kalau di Islam itu kan ada usia, ada umur. Hmm, Usia itu angka, umur itu adalah kesadaran. sama. Bisa jadi usianya lebih tinggi, tapi umurnya lebih rendah. Iya, iya, iya. Karena kesadarannya jauh lebih rendah, gitu Mhm. yang terbentuk dari keilmuan dan lain sebagainya. Karena itu kalau di Islam kemuliaan diukur kata Al-Quran pada ketakwaannya, bukan pada usianya. Makanya ada cerita Bante ya, Imam Abu Hanifah itu suatu hari berjalan, kemudian ada genangan air bersama anak kecil. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, hati-hati melangkahnya, takut kepleset karena ada genangan air. Kemudian anak ini menjawab, kamu yang harus lebih berhati-hati, karena kalau saya jatuh, yang jatuh hanya saya. Tapi kalau kamu yang jatuh, maka murid-muridmu yang di belakangnya juga akan jatuh. Dan sejak saat itu, Imam Abu Hanifah itu setiap mau mengeluarkan satu fatwa, selalu memberikan waktu yang cukup panjang untuk mendiskusikannya dulu dengan murid-muridnya atau santri-santrinya, karena memang penghormatan kepada ilmu walaupun dimiliki oleh orang yang usianya lebih rendah, bahkan mungkin secara keilmuan lebih rendah dari Imam Abu Hanifah karena beliau adalah murid-muridnya, tapi tetap atas dasar kebijaksanaan itu mereka diajak diskusi karena mungkin secara konteks mereka lebih paham dan lain sebagainya. Kalau di dalam agama Buddha, sejarah menghormati orang yang lebih tua atau guru itu sudah zaman Sang Buddha. Bahkan yang menghormati itu bukan hanya umat biasa, tapi para raja-raja saat itu. Dan di Sutta-Sutta di situ dijelaskan salah satu di dalam Mahaparinibbana Sutta sebelum Buddha itu meninggal, para raja semua disebutkan di situ adalah bersujud di satu sisi, merangkapkan kedua tangan, dan di situ para raja-raja pun bersujud di situ untuk memberikan penghormatan terakhir. Penghormatan di situ kan bukan hanya kepada sesosok, tapi kesucian dan orang yang punya teladan. Iya. Jadi kalau menghormati sesuatu itu bukan kita lihat objeknya, tetapi nilainya. Nah, itu salah satunya di situ, dan itu ya berlangsung dan bertahan sampai saat ini. Oke. Nah, Bante, kalau kemudian ada yang menganggap hari ini kok masih gitu, atau itu dianggap sesuatu yang berlebihan dan lain sebagainya, bagaimana biasanya Bante akan merespon hal seperti itu? Kalau saya hal seperti itu memang kalau perlu kita jelaskan, dia mau ingin tahu ya kita jelaskan. Kalau tidak ya itu menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing. Karena kalau di dalam Buddhis itu kan pikiran ada pelopor, pembentuk, pencipta dari segala sesuatu. Kita kadang-kala salah paham ke orang. Kalau kita timbun itu menjadi salah satu kesalahpahaman, kebencian itu akan membawa karma yang buruk bagi kita sendiri. Apalagi kita berpikir tentang hal buruk seorang guru, atau bahkan di situ bisa dibilang orang yang telah mencapai kesucian. Jadi dulu ketika saya tinggal di Thailand, banyak biku-biku senior itu yang dikasih penghormatan ini, itu dan lain sebagainya yang dianggap berlebihan, bahkan mungkin diberitakan dan lain sebagainya. Tapi setelah yang bersangkutan atau guru-guru meninggal, kalau orang Buddhis meninggal itu kan para Bante dikremasi, dan sisa-sisa jasadnya itu kalau bahasa Buddhis ada reliknya. Apa relik? Relik itu kalau orang dikremasi, dibakar, itu tulangnya jadi kayak ada mutiara-mutiaranya, Bib. Dan itu kalau di kepercayaan orang Buddhis, seseorang Bante atau biku itu telah mencapai tingkat kesucian tertentu. Kalau ada reliknya itu karena kebijaksanaan. Karena tidak semua ada ya? Tidak semua ada. Salah satunya itu kalau umat atau orang-orang biasa itu biasanya kebajikannya tinggi, kebaikannya, amal ibadahnya itu tinggi, kemudian meditasinya, kemudian orang yang telah mencapai tingkat kesucian tertentu. Maka hal-hal seperti itu kalau di dalam agama Buddha kita berusaha untuk menjaga
supaya tidak bahkan berpikir buruk tentang hal-hal seperti itu. Justru kita tanggung jawab kita sebagai seorang biku apa kadang kasih tahu edukasi itu ke umat. Maka di salah satu aliran di dalam umat Buddha, para umat itu tidak diperkenalkan untuk mempelajari aturan-aturan para biku supaya tidak terlalu banyak mengkritisi atau menghakimi, karena kita kasihan kepada umat itu, malah dia banyak paham. Ya, dia banyak karma buruknya jadinya. Iya, karena salah paham, apalagi kita berpikir tentang guru, kita nggak tahu guru itu udah mencapai kesucian tingkatnya apa. Iya. Ya. Bahkan kalau dalam pepatah Arab disebutnya zurriban tasdad huban. Kurangilah pertemuan agar rindunya tumbuh dan cintanya tidak luntur. Iya. Karena jangankan melihat sesuatu yang disalahpahami dari guru ya. Kalaupun tidak disalahpahami, kalau kita ketemu terus, pasti kan secara manusiawi penghormatan kita pasti akan menurun nanti ya. Karena ketika intensif bertemu, cinta kita kepada pasangan loh. Berarti gak paham sih. Cinta kita pada pasangan gitu. Sebelum kita menikah dan serumah, itu wah cintanya menggebu-gebu. Tapi ketika sudah menikah dan serumah, pasti kita lebih bisa mengontrol. Karena sesuatu yang luar biasa menjadi biasa karena terbiasa. Nah, Bante, kalau dalam tradisi Islam kan, misalnya segala sesuatu yang menjadi ekspresi penghormatan di masyarakat, selama dia tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka dia boleh diadopsi menjadi salah satu ekspresi penghormatan dalam Islam. Begitu kata ada Kiai Soleh Darat di Indonesia, dan ada Al-Imam Is bin Abdus Salam kalau dalam tradisi ulama luar Nusantara. Nah, oleh karena itu, misalnya kalau di Indonesia di pesantren tadi banyak terinspirasi dari tradisi-tradisi lain, termasuk tradisi Buddha, bahkan tradisi kerajaan, tradisi Jawa, bahkan tradisi Buddhis itu sendiri, bahkan Buddha itu sendiri menjalankan dari tradisi-tradisi sebelumnya, karena kan Brahmanisme. Jadi sebelum Buddha itu mencapai kesucian, sebelumnya kan ajaran-ajaran Brahmanisme, mungkin sekarang yang masih bercampur dengan Hindu, cara bersujud, cara penghormatan itu kan masyarakat India sampai sekarang masih. Betul. Maka kalau kita lihat film India, nah itu tadi gini, dulu semua namaskara, dulu semua sampai langsung bawah, tapi mungkin karena tadi bilang, semakin zaman ini semakin kok masa zaman ini masih gitu. Jadi sekarang cuma pegang tangan langsung gini. Pegang kaki langsung gini. Kalau ditaruh di sama ketika namaskara seperti itu, anak-anak mungkin zaman sekarang ketika logika tapi tidak dibarengi dengan mungkin nilai-nilai luhur. Nah, seharusnya kayak beberapa orang kalau bernamaskara atau memberi penghormatan di Buddhis, karena namaskaranya dulu kan benar-benar titiknya itu kepala ini, kemudian kedua telapak tangan, kaki langsung bawah. Jadi harus menempel di tanah itu kan salah satu bagaimana kita benar-benar menekan ego kita dan hati kita. Tapi kalau orang sekarang ketemu orang tua cuma pegang kaki gini kan, kayaknya nilai penghormatan secara ekspresinya itu pasti berkurang. Pasti berkurang ya. Atau memang sudah tradisinya berbeda ya, berbeda. Dan kita hormati itu ya, kita hargai itu. Saya rasa secara value-nya ya, dapat nilainya pun berbeda. Nah, sama kalau orang dulu kan misalnya lah, kalau dulu di Indonesia kita setiap kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dimanapun kita kan berhenti, di situ hening sejenak. Tapi kalau sekarang saya lihat beberapa ya tetap jalan aja. Pas saya di Thailand kalau ada lagu kebangsaan itu, walaupun kita para Bante sedang pindah patah, orang sedang bikin, langsung berhenti semua. Tetapi ketika mungkin ya nggak tahu, mungkin pengaruh kenegaraan dan lain sebagainya kan itu berkurang. Nah, pasti cara mencintai negara juga berbeda. Begitu juga tadi cara penghormatan ke guru, penghormatan ke orang tua, ketika cara-cara itu misalnya udah dibilangnya semakin modern,
pasti cara mencintai orang tua, cara mencintai guru pasti akan berbeda. Iya. Kalau dalam Islam kan eh, mencium kaki, mencium tangan, mencium kepala itu perkara yang diperbolehkan. Eh, bahkan Nabi pernah dicium kakinya dalam satu riwayat oleh seorang Yahudi yang respect kepada Nabi dan akhirnya mengakui Nabi sebagai seorang Nabi. Itu riwayat yang kemudian memperbolehkan cium kaki. Sayyidina Umar juga pernah mencium tangan Nabi dan Nabi perbolehkan, maka itu juga kebolehan mencium tangan. Begitu juga mencium kepala diperbolehkan. Ditambah dengan bentuk-bentuk penghormatan lain yang diambil dari mungkin agama lain, tradisi lain budaya juga diperbolehkan. Tapi juga sebaliknya, kalau sekiranya sampai bernesot mencium kaki secara ma'ruf, secara popularitas, kalau dalam bahasa Al-Quran dianggap akan menimbulkan fitnah terhadap diri guru, diri santri dan agama, mungkin boleh diganti. Karena itu hanya soal etiket, soal ekspresi atau sopan santun. Yang tidak boleh berubah itu etikanya. Kalau dalam Islam disebutnya akhlak, yang isinya adalah penghormatan. Jadi silahkan bentuk penghormatannya disesuaikan, tapi yang tidak boleh berganti, tidak boleh bergeser adalah takdim atau hormat kepada orang yang pantas dihormati. Yang bahkan kalau dalam Islam ada riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sampai mau telat sholat subuh berjamaah dengan Nabi di masjid karena nggak mau mendahului orang Nasrani non Muslim tua yang sedang berjalan, yang dalam keadaan tua tertatih-tatih. Jadi akhirnya nggak nyalip tuh, karena kalau nyalip kan auto lock out, nggak. Jadi sengaja sampai kemudian hampir mau telat sholat. Jadi sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain. Nah, kalau kita menjalaninya berarti itu dengan ketulusan. Kita menganggap dengan begitu kita mendapatkan keberkahan. Tadi karena bagi kita ilmu itu bukan hanya kognitif. Berapa banyak orang yang pintar secara kognitif tapi digunakan untuk membodohi orang lain. Nah, kita untuk mengambil keberkahan dari ilmu tersebut sehingga menjadi hal yang positif bagi kita. Dan dengan mengambil keberkahan itu akhirnya berarti kita menunjukkan bentuk penghormatan kita dan cara menghormati diri kita sendiri. Kadang kita nggak sadar bahwa menghormati orang lain itu cara kita membuat diri kita terhormat kan? Dengan membuat orang lain terhormat, siapapun itu, bahkan orang lain bisa jadi berubah menjadi hormat kepada kita karena kita hormat respectnya kan kepada orang lain. Nah, relasinya kalau di Islam itu berarti bukan relasi kuasa. Kita menjalaninya dengan cinta, dengan ketulusan. Relasinya itu cinta. Ya kalau kuasa mah kita tinggal kabur dari pesantren udah enggak. Tapi karena cinta, bahkan itu saya kalau ditelepon Habib Jindan, guru saya, itu Habibnya di mana, sayanya di mana, tapi tetap agak hati sungkan dan lain sebagainya. Nah, banyak orang yang salah memahami bahwa berarti dia dieksploitasi oleh gurunya, berarti itu feodalisme, perbudakan dan lain sebagainya. Relasinya adalah relasi kuasa. Bagi Bante gimana? Sebenarnya nggak seperti itu, karena itu bagian, bahkan kita sebagai murid itu justru malah memohon guru kita. Bahkan kalau di Buddhis itu salah satu murid Buddha itu pernah bilang, saya akan mendampingi Sang Buddha kemanapun dia berdakwah, kemanapun dia mengajar. Bahkan dia bilang, kalau pas saya nggak ada, apa yang diajarkan itu dan saya belum pernah mendengarnya, mohon itu diulang di tempat yang lain lagi. Bahkan saya ketika guru kita datang dari manapun, bahkan ketika kita pindah patah itu, kita cuci kakinya. Itu adalah salah satu bagaimana kita benar-benar belajar kepada guru kita, cara menghormati kita, bukan hanya secara keilmuan tetapi secara teladan. Nantinya kita sekarang kan jadi yang muda, nanti suatu saat kan menjadi yang tua itu lagi, dan kita menurunkan cara-cara itu ke selanjutnya. Salah satu caranya adalah bagaimana ketika murid itu benar-benar mempelajari apa yang dikatakan guru itu menjadi satu keyakinan. Ketika kita tidak respect kepada, mungkin memberikan penghormatan yang sepenuhnya kepada guru,
saya yakin kita belajar pun jadinya keyakinan kita kecil. Iya. Sama lah kalau orang sering bilang sebelum kita ke dokter, kita cari informasi dokter itu benar atau enggak. Iya. Dan ketika kita udah yakin pada dokter itu, pas kita dikasih tahu, kita pasti percaya. Iya. Oh, kamu terlalu banyak ini, jangan ini. Kita itu lebih percaya, lebih yakin, dan kita lebih mudah untuk mengobati diri kita. Iya. Sama dalam hal proses pembelajaran, seorang murid kepada guru, cara kita belajar, kita harus benar-benar yakin dulu. Iya. Bahkan kalau di dalam sila Buddhis di Tantrayana, itu guru adalah menempatkan yang tinggi juga. Iya. Sebelum kita kan ada 3 pengurusan Buddha, Dhamma, dan Sangha, itu justru ditambah guru. Maka di situ namo budaya itu kepada Buddha, namo dharmanya itu kepada ajaran, namo sanghaya itu kepada para orang suci, namo guruye itu pada guru. Iya. Bahkan kalau diadopsi ke cerita-cerita perwayangan, karena Buddhis itu berhubungan dengan, kalau di Nusantara itu perwayangan. Dulu guru saya yang di Indonesia, Mendiang Bante Jinadamo, selalu menceritakan sesosok murid, yaitu Bimo. Kalau di dalam tokoh wayang, Bima Suci. Bima itu pernah dikasih tahu gurunya bahwa kamu harus nyemplung untuk ke salah satu tempat yang itu kawah Canda di Muka namanya. Kawah tapi api. Iya. Itu gurunya yang suruh. Ketika mamanya kasih tahu bahwa oh itu panas, itu nanti kamu mati, nggak bisa. Enggak, ini yang nyuruh guru saya. Saya yakin bahwa apapun yang dibilang guru saya, kalau saya menggunakan keyakinan dan saya percaya, ini pasti akan baik-baik saja. Ternyata Bima Suci ketika meloncat ke kawah Canda di Muka itu menjadi air yang sejuk. Nah di situ kalau di dalam Buddhis sadabalang, kekuatan keyakinan kepada guru, walaupun di salah satu caranya bagaimanapun, walaupun orang memandang seperti apapun, ketika kita menggunakan sadabalang, kekuatan keyakinan itu, ya nggak masalah. Yang terpenting tidak berlebihan. Maka Sang Buddha selalu mengingatkan, wahai para biku, ajarkanlah ajaran saya ini dengan tradisi setempat, kebudayaan setempat, bahasa setempat, biar lebih mudah dipahami, nggak membuat salah paham. Yang terpenting tidak bertentangan dengan moralitas dan kebenaran itu tadi. Ya, kalau memang bertentangan, berlebihan, atau memang salah, ya walaupun yang ngomong guru kita tidak ada ketaatan. Karena kalau dalam Islam disebutnya, dalam satu kaidah hukum Islam, tidak ada ketaatan untuk kemaksiatan. Yes. Karena itu di Quran disebutnya atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasul, taatilah Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian, baik itu pemimpin agama, guru-guru, maupun pemimpin negara. Tapi menariknya nggak pakai kata ati, karena kata para ulama maksudnya kalau ketaatan kepada Allah itu 100% tanpa keraguan, begitu juga ke Rasulullah. Tapi kalau ke guru atau ke pemimpin atau ke orang tua atau ke suami, bagi suami istri, itu taatnya relatif selama apa yang diperintahkannya itu tidak bertentangan dengan kebenaran yang datang dari Allah dan Nabi Muhammad kalau dalam keyakinan Islam, dan tidak bertentangan dengan tradisi-tradisi yang ada di sekitarnya, sehingga menimbulkan fitnah, kesalahpahaman dan lain sebagainya. Bahkan kalau dalam tradisi pesantren, mengapa guru itu dianggap dalam tanda petik lebih tahu dan lebih berhak bagi muridnya? Karena pertama berarti secara keilmuan mereka lebih matang, sehingga lebih bisa memberikan kebijaksanaan nasihat kepada muridnya. Dan yang kedua, bahkan mereka lebih tahu muridnya, karena mereka telah lebih dewasa untuk menilai muridnya, dan penilaian mereka lebih objektif karena berjarak dari luar. Sedangkan kalau kita belum dewasa dan penilaian kita cenderung subjektif karena suruh menilai diri kita sendiri. Bahkan kadang guru itu lebih perhatian kepada kita daripada kita terhadap diri kita sendiri. Dia yang lebih ingat, lebih tahu kebiasaan kita, kecenderungan kita, iya, ketimbang diri kita sendiri, yang bahkan kadang ke diri kita sendiri aja sering lupa. Iya, maka bahkan kita para murid kan biasa ke yang senior kita selalu
minta nasihat bahwa kalau memang ada kesalahan yang saya sengaja atau tidak sengaja melalui pikiran, perkataan, perbuatan, mohon ditegur. Ya. Itu kan salah satu bagaimana kita itu bernaung. Itu namanya kalau di Buddhis nisaya itu kita memohon bimbingan dari guru. Guru itu tidak selalu guru besar kita. Misalnya kayak saya dulu, saya kan jadi bantainya di Thailand, guru besar saya kan di Thailand. Tapi ketika saya kembali ke Indonesia, saya harus mencari bante atau biku yang lebih senior, yang kita bilang udah mapan dalam keilmuan, kita minta nisaya kepada beliau. Nah, itu wajib. Kalau enggak itu malah pelanggaran di aturan para bante. Supaya apa? Supaya ada yang mengarahkan kita dan kita minta teguran, kita saling menasehati. Di situ ketika kita berpikir, ketika kita berucap, ketika kita bertindak itu didasari dengan cinta kasih. Salah satunya di situ. Tapi kan kita tidak menutup mata ya, bahwa kadang ada aja guru yang bermasalah, ada aja pesantren yang bermasalah. Sebagaimana di berbagai lembaga pendidikan, di berbagai keguruan, seringkali ada oknum-oknumnya. Saya selalu bilang bahwa apakah feodalisme ada di pesantren? Ya, sebagian pesantren menerapkan perbudakan. Walaupun feodalisme itu bahkan bukan istilah Islam, bukan istilah Buddha, bukan istilah agama. Justru kalau Islam hadir untuk melawan perbudakan yang ada. Bahkan dalam Islam, budak yang sudah ada itu salah satu hukuman kepada orang yang melanggar hukum Islam itu membebaskan budak, dan salah satu sedekah adalah membebaskan budak. Padahal budaknya itu yang bikin bukan kita, tapi orang-orang yang mengaku modern, yang mengambil orang dari Afrika untuk kemudian diperbudak atas nama ras dan warna kulit. Nah, jadi sebenarnya bahkan istilah feodalisme itu tidak dari kita, dan nafas kita adalah melawan feodalisme. Bahkan pesantren dalam konteks Islam itu hadir untuk melawan feodalisme Belanda pada saat itu, di mana tidak memberikan akses pendidikan kepada orang Indonesia agar terus bisa dibodohi, sehingga kemudian pesantren hadir untuk memberikan akses pendidikan kepada mereka, bahkan tidak berbayar karena mereka memang tidak memiliki biaya. Nah, kemudian akhirnya mungkin ada dari pesantren guru yang memang bermasalah, sebagaimana di tempat lainnya ya Bante. Bahkan saya baca survei dari JPPI, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, itu di Pulau Jawa saja dari tahun 2020 sampai 2024 20% kasus bullying itu terjadi di pesantren, tapi 80% terjadi di sekolah-sekolah pada umumnya. Maka kalau dalam konteks kita, ya kesalahan tetaplah kesalahan. Malah kalau dilakukan oleh pesantren atau guru atau santri menjadi lebih buruk lagi, karena seharusnya mereka menjadi teladan, malah mereka menjadi pelopor kemaksiatan. Kita tidak menutup mata kepada itu, tapi yang kita hindari adalah logical fallacy atau logika sesat yang mengeneralisir. Itu kalau di Budi juga ada juga kan oknum-oknum tertentu. Kan kita pernah bikin video tuh Bante. Kelakuan Bante. Ya itu kan oknum-oknum tertentu yang sebenarnya kan bahkan pas mau jadi Bante tujuannya udah berbeda. Betul. Nah, di setiap agama apapun saya rasa ada hal-hal seperti itu terjadi. Karena di dalam Budi sendiri, dari zaman Buddha sendiri itu sama menghilangkan sistem-sistem kasta itu. Dulu kasta-kasta itu kan ada. Bahkan zaman Buddha itu bahkan seorang yang tidak raja, karena awalnya itu yang jadi bante itu bermula dari raja-raja. Bahkan terakhir tukang cukur Buddha itu sendiri itu terakhir jadi bante juga. Bahkan orang-orang yang kastanya rendah itu pun jadi biku juga. Nah, dan disitulah setara bahwa manusia itu tidak ada yang berhak untuk menekan atau ditekan itu sendiri. Nah, tetapi perkembangan kan bukan masalah ajaran lagi tadi, kembali ke oknum masing-masing. Mungkin kalau yang kita bilang perbudakan dan lain sebagainya pasti ada. Pasti ada. Kita
tidak membela yang salah. Tetapi tadi Habib bilang kita juga tidak tepat juga kalau melogika atau meratakan semua, oh semua seperti itu. Enggak juga. Karena kalau kita sama halnya ketika kita bilang semua cowok sama aja. Jadi menyebut ayahnya juga. Ketika orang semua wanita sama aja, jadi menyebut ibunya juga. Nggak ada oknum atau orang-orang yang tertentu seperti itu, tapi tidak semua. Maka kita belajar dari kesalahan yang mungkin dilakukan diri sendiri atau orang lain, tetapi kita tidak mengejas semua orang golongan yang sama itu. Betul. Salah satunya yang mungkin di pesantren tadi, di pesantren mungkin yang muslim, mungkin di pesantren Buddhis, mungkin ada beberapa hal-hal yang kurang tepat, kurang sesuai, ya kita belajar dari hal itu supaya tidak berkembang, bahkan kita tidak meniru seperti itu. Bahkan kalau di pesan Sang Buddha itu lebih seringlah lihat apa yang sudah dan belum dilakukan oleh diri sendiri, bukan terus melihat apa yang sudah dan belum dilakukan oleh orang lain. Karena kalau kita hanya fokus melihat kesalahan orang lain, bahkan kita sedang melakukan kesalahan juga kan. Misalnya nanti ya ada seorang di pesantren yang membagi buah dengan ditendang. Lah, bagi saya ya itu jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Karena Imam Bukhari itu pernah mendapatkan kabar ada satu orang di satu desa yang mengetahui salah satu hadis Nabi. Kemudian beliau datang orang itu, ternyata orang itu terlihat mau ngasih makan ayam dengan menutup tangannya, seolah-olah di dalam ada jagungnya. Pas dibuka ayamnya udah mendekat, ternyata jagungnya gak ada, ditipu. Dan akhirnya Imam Bukhari mengurungkan niatnya untuk meminta hadis kepada orang itu karena dianggap ngasih makan ayam itu dengan membohongi dan menzalimi. Apalagi memberikan makan kepada manusia, tentu itu jelas sesuatu yang salah dan tidak pernah dibenarkan. Dan biasanya yang pertama kali menegur itu adalah guru-gurunya. Cuman biasanya kita diajarkan oleh Imam Syafi'i, kalau kamu menegur orang dalam kesendirian itu artinya nasihat. Tapi kalau kamu menegur orang dalam keramaian itu namanya nasakit, tidak sehat, artinya menghina. Sama bukan menasehati. Kalau di Buddhis, di aturan para bante, Bib, misalnya ketika kita para umat melihat mungkin oknum bante tertentu yang melakukan kesalahan, itu nggak boleh langsung. Justru kita harus sampaikan ke yang lebih senior atau gurunya, biar nanti gurunya yang kasih tahu. Ya kalau di Kristen kan kayak ada bilik pengakuan dosa, pasti. Karena aib itu tetap harus ditutupi, sebagaimana kebaikan juga harus ditutupi agar tidak ria. Yang terpenting adalah kalau dalam Islam, undur maqal la tandur maqal, kata Sinan. Lihat apa yang dibicarakan, bukan siapa yang dibicarakan. Karena yang kita hormati itu adalah bukan sosoknya, tapi nilai yang menempel pada sosok itu. Sehingga walaupun sosok itu tadi yang disampaikan Bante juga sudah tiada sebagai sosok, sudah meninggal, kita tetap hormati kuburannya karena yang dikubur itu adalah orang yang memiliki nilai-nilai yang agung sehingga tetap bisa memberikan inspirasi. Nah, itu persis seperti dilema umat Buddha ya, ketika mau mempersembahkan dana atau persembahan kepada para bante. Ketika orang hanya melihat sesosok bantenya, maka keyakinannya lemah. Tetapi kalau di dalam ajaran Buddha itu, ketika kita mempersembahkan dana atau persembahan kepada para bante, makan atau jubah atau perlengkapan lainnya, berpikirlah bahwa saya itu mempersembahkan kepada Sangha. Sangha itu komunitas para bante, bahkan termasuk Buddha sendiri. Bahkan Buddha dulu, zaman Buddha, ada seorang umat yang mau mempersembahkan jubah pribadi ke Buddha. Buddha bilang, persembahkanlah itu atas nama Sangha. Sangha berarti komunitas orang suci itu. Bajikannya besar. Misalnya orang mau kasih makanan ke saya, jangan melihat saya berdana kepada Bante Dira. Ya, saya di sini hanya mewakili Sangha, hanya melalui saya. Jadi tidak melihat sesosok. Kalau melihat sesosok, kita hanya mencari orang-orang suci yang kita nggak tahu orang itu suci atau belum. Baru kita bantu orang itu. Kalau enggak kan kita
istilahnya kalau di Buddhis itu orang suci kan arhat. Iya. Banyak nanti umat jadi umat tim pemburu arahat. Iya. Mau dananya hanya kepada orang suci. Iya. Nah, itulah yang dikasih aturan kepada para biku oleh Buddha. Iya. Buddha itu salah satu aturan kepada para biku adalah tidak boleh menunjukkan kesaktian atau kemampuan seorang biku itu kepada orang lain atau umat. Karena zaman Sang Buddha ada pernah seorang bante yang namanya Pindola. Jadi di India waktu itu para mungkin Brahmanisme lain sebagainya kayak menantang para biku. Coba tunjukkan kalau memang gurumu sakti. Buddha itu sakti, mana muridnya sakti enggak? Gitu. Waktu itu patah, tempat makan itu ditaruh di satu tiang di tinggi itu. Karena ada salah satu bante itu yang memiliki kesaktian dan dia mungkin masih memiliki ego kesombongannya. Tiba-tiba dari jauh terbang, ambil itu. Dan itulah jadi orang semua itu datangnya ke bante itu semua. Umat-umat kan kayak gitu. Nah, menyebabkan para bante yang lain nggak ada yang sokong, nggak ada yang kasih makanan. Nah, disitulah Sang Buddha kasih aturan bahwa para biku walaupun memang memiliki kemampuan atau supranatural kalau salah, tidak boleh menunjukkan kepada orang lain. Walaupun itu hal yang benar. Walaupun memang dia bisa, tidak boleh. Itu bisa masuk pelanggaran berat. Apalagi mengaku ya. Iya. Mengaku kan. Mengaku-ngaku. Seperti gini dah. Sekarang saya tuh sering dihadapkan oleh satu pertanyaan yang dilematis bagi sebagian orang. Orang tua saya jahat kepada saya. Apakah saya tetap harus menghormati dia? Itu. Saya selalu bilang, ya tetap menghormati. Karena yang sejatinya kamu hormati adalah perintah Tuhan kepadamu untuk berbakti kepada orang tuamu. Bukan karena orang tuamu. Dia mau jahat atau baik, tetap layak dihormati. Karena itu bentuk baktimu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua gitu. Dan berarti kadang ya Bente, kalau orang bilang, oh itu eksploitasi, itu relasi kuasa. Sependek yang saya tahu, guru-guru itu tidak pernah berkeinginan menguasai kita. Bahkan kita tidak pernah bisa membayar kebaikannya mereka. Karena yang diberikan adalah sesuatu yang mendasar, yaitu ilmu, bahkan tentang Tuhan kalau dalam Islam. Laula rabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guruku, aku tidak akan kenal Tuhanku. Sehingga gak akan ada yang bisa dibayarkan yang sesuai dengan apa yang diberikan guru. Tapi mereka itu penuh dengan kerendahan hati. Misalnya, ada seorang guru di Hadramaut, Yaman sana, yang dia itu kalau pulang dari mengajar di pesantren ke rumahnya, itu selalu jalan kaki. Ataupun kalau naik motor, bonceng kepada orang yang bukan siapa-siapanya dia. Tapi kalau muridnya menawarkan bonceng, nggak pernah mau, Bang. Karena kenapa? Dia bilang, saya khawatir kalau saya bonceng kepada santri saya, seolah-olah diri saya itu meminta upah atas ilmu yang saya berikan kepada dia. Sehingga saya nggak mau bonceng kepada santri saya, agar saya tidak ego seolah-olah minta upah. Dan santri saya tidak merasa bahwa apa yang saya berikan itu bukan ketulusan, tapi kuasa yang wajib dia bayar dengan pengabdian secara terpaksa. Jadi kadang kesalahan pemahaman aja relasi. Melihat. Ya, maka kalau di Buddhis itu salah satu dasar kita harus memiliki pandangan benar dulu. Kan? Di pandangan benar, pikiran benar. Kalau kita cara pandang aja udah salah, pikirannya pasti kacau. Kacau, nanti ucapannya juga kacau, tindakannya bisa kacau. Lebih kacau. Sama itu kalau guru ke murid, bahkan sepengalaman saya, bahkan guru-guru saya yang saya perhatikan, bahkan mereka itu merasa walaupun muridnya sudah mapan, walaupun muridnya mungkin sudah sukses secara keilmuan dan lain sebagainya, seorang guru yang baik itu bagaimana dia merasa bahwa muridnya tetap masih butuh seorang guru itu lagi. Maka ketika kita bimbang, ketika kita gelisah lain sebagainya, kita harus datang lagi ke guru kita. Sama Bib, saya beberapa kali saya kan pernah sama guru saya langsung saya video call sama Habib. Jadi itu guru saya selalu tanya, oh teman kamu itu siapa, dari mana? Karena guru akan bertanya gitu, kenapa? Karena akan mengklarifikasi ataupun akan memberi jawaban ke orang lain yang mungkin
melihat Salah saya salah paham, nanti guru saya, oh enggak, Iya. ini Kamu sahabatnya. bersama Habib itu loh ya. Nah, itu jadi ini sama temannya, sama ini. Oh, ini. Nah, salah satunya itu, dan itu guru saya bilang, oh bagus, itu Iya. bagaimana bermanfaat bagi masyarakat, Iya. bagi orang lain. Bahkan apa yang saya lakukan, setengil-tengilnya saya lah, Bante industri tengil-tengilnya saya, itu sudah melalui izin dan selalu Restu. laporan ke guru saya. Iya. Kalau memang itu nggak tepat, nggak sesuai, saya pasti tidak melakukan itu. Iya. Sama, maka ketika Habib ngobrol bahwa selalu sama gurunya, saya juga selalu sama guru saya. Ketika saya mau kegiatan apapun, laporkan apapun, bahkan sampai sekarang itu lebih sering guru saya yang telepon saya duluan, yang mungkin bertanya gimana kondisinya, keadaannya dan lain sebagainya, karena guru saya, beliau selalu memperhatikan muridnya, walaupun mungkin di tempat-tempat lain muridnya sudah dibilang oh di sana udah sukses, Hebat. udah punya murid Iya, banyak. iya. Tapi seorang guru yang memiliki cinta kasih kepada murid bukan hanya tentang harus ngajari lagi, tapi bagaimana kasih sayang seorang guru kepada murid itu mereka merasa berhasil kalau bahkan muridnya lebih besar dari gurunya. Iya. Nah, itu yang salah satu bagaimana sebesar apapun murid itu ke guru, tetap dia seorang murid. Iya. Setinggi apapun gitu. Seperti anak, tetaplah anak bagi orang tua sedewasa. Sama seperti Habib tadi, saya dapat satu gambaran yang bagus dan menguatkan bahwa berbakti kepada orang tua itu kewajiban kita. Iya. Orang tua mau berperilaku seperti apapun itu pilihan mereka. Iya. Tapi yang perlu kita ingat adalah setiap agama punya satu ajaran. Sebisa mungkin seorang anak itu kalau memang tahu orang tuanya tidak mungkin perilaku tidak sesuai, berusaha bagaimanapun mengarahkan orang tua ke jalan kebenaran. Nah, Bante, ini terakhir kan salah satu perkenalan saya dengan Bante pertama itu adalah karena Bante ini suka jalan-jalan ke pesantren. Pesantrennya ya. Khususnya di Madura. Sering sekali Bante itu cerita bahwa dia ini sering pesantren. Nah, kesan yang Bante dapatkan tentang pesantren dalam tradisi Islam? Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pesantren secara Buddhis, Iya. Dan saya ketika di pesantren sama mereka juga salaman, cium tangan saya tuh, oh Bante Habib gitu kan. Iya. Sering bilang gitu. Iya. Nah, respect ke siapa saja mereka ya. apakah saya menolak hal itu dan lain sebagainya? Kalau saya menolak, mereka kecewa. Betul. Bahkan dibilang saya nanti sombong. Saya mau disalami dan mencium tangan saya, bukan berarti saya merasa lebih hebat atau bukan. Disitulah mereka sedang dalam proses belajar bagaimana menghormati orang yang sedang mengajar. Karena ketika saya di situ kebanyakan saya ngajar, mungkin kita sharing tentang meditasi, tentang bagaimana melatih pikiran. Mungkin itu salah satu cara ketika kita belajar ilmu kepada orang lain, itu salah satu rasa terima kasih kita kepada orang ya. Tradisi kita orang Asia ya seperti itu. Yeah. Dan saya tidak merasa bahwa jasmani saya yang dihormati, tapi bagaimana ilmu yang saya bagikan itulah cara menghormatinya. Yeah. Dan di situ saya merasa bahwa dimanapun kita berada, ketika kita masih mempraktekkan sopan santun kebudayaan adiluhung itu, kita bukan berarti menghilangkan cara-cara seperti cara menghormati dan lain sebagainya itu, tapi justru yang harus dihilangkan itu perasaan oh dia menghormati saya loh. Yeah. Nah itulah yang harus saya jaga justru. Yeah. Dia bukan menghormati saya tapi menghormati apa yang saya sharingkan, saya bagikan. Itu salah satu. Atau juga memang karena ajaran dia untuk menghormati siapa saja. Iya, kalau di Buddhis itu justru menghormati yang patut dihormati adalah berkah utama. Di dalam Manggala Sutta itu ada menghormati orang yang patut dihormati adalah berkah utama. Patut dihormati itu bukan berarti yang lebih tua saja, tapi bahkan lebih muda, tapi secara keilmuannya lebih tinggi, itu patut dihormati. Nah, itu yang saya dapati di pesantren. Ketika saya dulu nyantri di pesantren, yang saya hormati, saya cium tangan itu bukan hanya guru dalam pengertian orang yang mengajar saya, tapi juga orang yang menjaga kantin pesantren kita hormati. Karena dia sudah memberikan akses makanan dan minuman
kepada kita walaupun kita bayar di pesantren itu. Jadi termasuk Bante ketika ke pesantren ya dihormati karena mereka diajari untuk menghormati siapa saja walaupun yang berbeda agama, kalau lebih tua, kalau setelah membagikan ilmunya dan lain sebagainya mereka hormat. Dan menariknya juga ketika saya ke pesantren Bante, misalnya ketika saya ke Lirboyo dan kemudian ketemu dengan kiai di sana, mereka itu memberikan tangannya untuk dicium kepada santrinya saja, dan yang duduk di bawah hanya santrinya saja. Sedangkan kepada saya, mereka tidak memberikan tangannya. Mereka menarik karena saya bukan muridnya secara langsung, meskipun saya juga mendapatkan ilmu dari dia. Dan dia khawatir kalau diberikan itu seolah-olah bentuk egoisme dia dan relasi kuasa yang terjadi. Sehingga dia selalu tarik tangannya dan saya duduk sejajar dengan dia dan dia tidak ada keberatan karena memang dia ketika melakukan itu kepada santrinya bukan karena sok-sokan, melainkan itu cara dia mengajari, membangun kedisiplinan, memberikan keteladanan dan lain sebagainya. Dan puncaknya Bante, kalau dalam Islam saya diajarkan dalam Al-Quran surat Ali Imran bahwa sedekah tertinggi adalah kepada orang yang jahat kepada kamu. Itulah puncak ketakwaan. Dan akhlak tertinggi adalah kepada orang yang paling tidak berakhlak kepada kamu. Karena dengan begitu kamu menjelaskan siapa dirimu dan mengajari orang untuk berubah menjadi pribadi yang berakhlak. Itulah. Kalau diberi bagaimana kita wacana atau cara-cara kita menghormati, disitulah kita menekan ego kita, keakuan kita. Tidak, sebenarnya kan tidak ada aku, tapi ketika kita cara menghormati dan lain sebagainya, bahkan kalau para Bante, bahkan saya bersujud nama sekarang itu bukan hanya kepada guru saya, kepada Bante siapapun yang wasanya lebih tinggi dari saya harus menghormati mereka, karena di situ akan menghormat yang patut dihormati adalah bergaul utama. Tidak bergaul kepada orang tak bijaksana, bergaul pada orang bijaksana adalah bergaul utama. Nah, jadi kita diajarkan kepada siapapun sesama Bante, kalau kita yang junior kita harus namaskara atau memberi hormat itu. Bahkan ketika kita misalnya ketemu Bante-Bante yang lain, itu kita tanya, Bante udah berapa wasa? Nah, kalau memang nanti wasanya di atas saya langsung namaskara itu. Nah, itu salah satu bagaimana kita menjalin hubungan cinta kasih itu sesama para Bante. Baik itu di depannya ataupun di belakangnya, itu harus didasari dengan cinta kasih. Itu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu adalah cara bagaimana kita menjalin kebersamaan. Dan ekspresi penghormatan itu bisa berbeda-beda. Di Barat menghormati guru dengan berdiri. Di Jepang menghormati guru dengan membungkuk. Di Jawa menghormati guru dengan ngesot dalam tanda T. Di pesantren menghormati guru dengan mencium tangannya. Begitu juga di Arab menghormati guru dengan mencium tangannya. Di Buddhis dengan bersujud kepada gurunya. Yang terpenting itu muncul dari ketulusan dan cinta kasih, dan gurunya juga melakukan itu untuk pendidikan, bukan karena ingin menguasai murid-muridnya. Terima kasih Bante. Terima kasih juga Bib. Kita saling menghormati. Siap.